Shalom, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita memasuki bulan Oktober sebagai bulan keluarga dengan penuh syukur dan dengan penuh penghayatan bahwa Tuhan senantiasa berkenan atas keluarga kita. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat berkata, "Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Pertanyaannya adalah, apakah kita masih menjadikan keluarga kita sebagai sumber sukacita di dalam Tuhan itu? Apakah kehidupan di tengah-tengah keluarga masih mampu menolong kita menjalani kehidupan secara umum dengan penuh sukacita di dalam Tuhan? Oleh itulah, bersama-sama dengan panitia bulan keluarga di tahun 2020 ini, kita akan bersama-sama memasuki rangkaian kegiatan atau rangkaian acara yang telah dipersiapkan berikut ini. Mari kita perhatikan bersama-sama. Shalom jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih dan penyertaan Tuhan sungguh nyata dalam kondisi apapun ya. Bener banget Kak, apalagi di dalam masa kayak gini kita harus terus meningkatkan interaksi dengan keluarga kita. Sama seperti GKI Sepanjang yang sedang memasuki bulan keluarga. Nah, dalam rangka bulan keluarga, panitia tahunan akan mengadakan beberapa kegiatan yang perlu untuk diperhatikan dan diharapkan jemaat ikut serta dalam kegiatan tersebut. Yang pertama, tanggal 18 Oktober akan diadakan lomba komisi anak dan juga akan diadakan bazar online dengan sistem pre-order. Selanjutnya, pada tanggal 24 Oktober, jam 7 malam akan diadakan persekutuan doa Komisi Pemuda Remaja dengan via Zoom yang akan dilayani oleh Penatua Firmanda Tripermana dan akan ada pengundian door prize. Pada tanggal 25 Oktober akan diadakan ibadah sekolah minggu dan lomba komisi anak via Zoom. Di tanggal yang sama juga akan ditutup pemesanan pada bazar online. Pada tanggal 31 Oktober, pesanan akan dikirimkan kepada pemesan. Dan di tanggal yang sama, pada jam 7 malam, akan diadakan webinar keluarga GKI Sepanjang dengan tema Intimate Family yang dilayani oleh Pendeta Sandi Nugroho. Juga akan diadakan pengundian door prize. Lalu pada tanggal 1 November jam 5 sore, penutupan bulan keluarga dan pengumuman pemenang lomba komisi anak akan diadakan. Nah, itu tadi rangkaian kegiatan bulan keluarga GKI Sepanjang. Bener banget Kak, dan kayaknya aku juga harus ikut bareng dengan keluargaku. Apalagi di masa-masa kayak gini, kegiatan gereja sangat-sangat terbatas. Iya, benar banget Gavin. Untuk itu, kami mengajak jemaat untuk berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan bulan keluarga GKI Sepanjang. Demikian warta lisan hari ini. Salam hangat dari panitia tahunan GKI Sepanjang. Tuhan memberkati. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama dengan penuh sukacita kita mengajak seluruh anggota keluarga kita untuk bisa mengikuti rangkaian acara itu dengan teratur, dengan tertib, hingga pada akhirnya kita sungguh-sungguh memiliki komitmen yang baru. Kita memiliki semangat yang baru dalam menjaga keutuhan rumah tangga kita, dalam menjaga keberlangsungan keluarga yang Tuhan percayakan bagi kita semuanya. Tuhan memberkati. Salam jemaat terkasih. Marilah kita memenuhi undangan Tuhan, beribadah kepadanya. Marilah mengambil saat teduh sejenak.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kabarnya? Saya berharap semua baik, semua sehat dalam lindungan Tuhan. Saat ini kita bersyukur bersama karena kita bisa beribadah bersama-sama di tengah-tengah kondisi saat ini. Kita bisa beribadah bersama dengan keluarga, dengan orang-orang yang terkasih yang ada bersama-sama dengan kita. Karena dalam firman-Nya mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatan bagi kita semua. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan menyatukan hati, kita mau memuji dan menyembah Dia. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kita akan bersama-sama memujikannya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Kebaktian pembukaan bulan keluarga di tahun 2020 ini kita laksanakan di dalam pertolongan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Waktu cepat berlalu, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu kedua di bulan Oktober. Minggu ini kita memasuki bulan keluarga. Keluarga adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Keluarga adalah tempat di mana kita berbagi suka maupun duka. Keluarga sejati, itulah tema dari ibadah hari ini. Firman Tuhan yang melandasi ibadah pembukaan bulan keluarga terambil di dalam Filipi 2 ayat 1-2. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, dan ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Menjadi sehati sepikir, saling mengerti di dalam keluarga yang merupakan lingkaran terkecil tentulah tidak mudah, apalagi di kondisi saat ini. Tapi kita tahu bahwa anugerah Allah Bapa yang sudah tercurah bagi kita, tercipta kedamaian di keluarga inti, dan yang terlebih luas persekutuan di dalam keluarga besar GKI sepanjang. Keluarga yang damai saling mengerti. PKJ 286 ayat 1 dan 3. Di dalam kehidupan kita tanpa sengaja maupun tidak,
Seringkali kita menyakitin hati orang-orang yang terkasih di dalam kita, menyakitin keluarga kita, menyakitin sesama kita. Terlebih lagi, kita seringkali mendukakan hati Tuhan. Mari saat ini kita menundukkan kepala, kita berdoa mengaku salah dan dosa kita ke hadiran Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami, secara pribadi maupun di dalam keluarga kami. Meski kami sering mengabaikan dan mengecewakan hatimu, namun Engkau selalu setia dan tidak pernah meninggalkan kami. Ampuni Tuhan atas ketidakmampuan dan juga ketidakmengertian kami akan semua maksud yang Engkau rencanakan dalam kehidupan keluarga kami ini. Ampuni dosa dan kesalahan kami, baik kami sebagai ayah, ibu, ataupun anak-anak yang masih belum mampu menjadikan keluarga kami sebagai keluarga yang bersehati seperti apa yang menjadi keinginan-Mu. Bukalah mata, telinga, terlebih lagi hati kami ya Tuhan, agar kami bisa melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami di dalam keluarga dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu saja kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin. Buka mataku melihat-Mu Yesus, ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku melihat-Mu Yesus. Buka mataku melihat-Mu Yesus, ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu. Oh, buka mataku melihat-Mu Yesus. Bagi setiap orang yang dengan rendah dan tulus hati mengakui dosanya, Allah yang penuh kasih dan rahmat mengaruniakan pengampunan dosa, sebagaimana nyata dalam firman-Nya di dalam Roma 4 ayat 7. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Betapa mulia dan ajaib Tuhan yang sudah mengampuni dosa kita. Hanya karena kasih-Nya Ia datang ke dunia untuk memberikan hidupnya untuk kita yang bercerah. Mari bersama-sama kita akan menyambut berita anugerah dari Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 178 ayat 1 dan 2. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia.
mulia dan ajaib kuasanya. Kasih-Nya bersama dunia menebus manusia. Tiba saatnya kita akan membaca untuk memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kita memohon kiranya kuasa Roh Kudus menolong kita untuk kita bisa menangkap setiap pesan Tuhan yang layak untuk kita jadikan dasar dan pegangan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Baik, kami datang kepadamu untuk memohon kasih-Mu, supaya kami mampu membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mampu menangkap setiap pesan Tuhan untuk kami jadikan pegangan dalam laku kehidupan keluarga kami. Supaya kami mampu menjadi keluarga yang berkenan di hati Tuhan. Supaya kami mampu menjadi keluarga yang berdampak untuk menghadirkan sebuah perubahan-perubahan baik di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan bangsa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami ini. Amin. Matius pasalnya yang ke-22, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14 adalah bagian yang akan kita baca dan kita renungkan bersama-sama, yang berbunyi demikian. Perumpamaan tentang perjamuan kawin. Lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Ia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya. Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima, menghayatinya dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, izinkan saya sejenak mengajak Bapak Ibu yang telah membangun kehidupan berumah tangga untuk mengingat kembali bagaimana momen-momen bahagia, bagaimana momen-momen sakral ya, yang pernah dijalani secara khusus dalam momentum kebaktian, peneguhan, dan pemberkatan pernikahan. Saya percaya bahwa momentum yang paling mengharukan dan membahagiakan itu bukan ketika sepasang sejoli memasuki altar suci dalam ruangan ibadah itu. Tetapi momen yang paling berharga dan momen yang paling mengharukan adalah ketika kita diingatkan kembali akan sebuah tujuan pernikahan gerejawi. Masih ingatkah tujuan itu? Ya. Saya berharap bahwa rekan-rekan semuanya masih ingat momentum itu gitu ya. Nah, momentum yang pertama atau tujuan yang pertama adalah bahwa pernikahan bertujuan membentuk sebuah persekutuan suami istri yang berdasarkan kasih yang bersifat khusus dan menyeluruh. Terus kemudian tujuan yang kedua adalah membentuk sebuah keluarga yang mencerminkan citra Allah, bahkan memuliakan Allah. Dan yang ketiga, tujuannya adalah membentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, dan keluarga yang bertanggung jawab. Baik di tengah-tengah gereja, apalagi juga di tengah-tengah masyarakat. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, ketika diingatkan akan tujuan pernikahan itu, maka kita akan mengatakan bahwa ini adalah tujuan yang sangat agung. Ini adalah tujuan yang sangat luhur. Ternyata, pernikahan bukan hanya persoalan seremonial semata-mata. Pernikahan bukan hanya persoalan rangkaian acara yang layak untuk didokumentasikan, untuk membangkitkan kenangan-kenangan yang indah pada waktunya kelak. Tidak. Pernikahan Kristiani memiliki visi dan misi yang sangat jelas, yang sangat agung. Membangun sebuah persekutuan berdasarkan kasih yang mampu mencerminkan citra Allah dan memuliakan Allah sehingga menjadi keluarga yang bahagia, bahkan sejahtera dan siap bertanggung jawab. Lalu kemudian yang kedua, momentum yang sangat sakral pula di tengah-tengah liturgi kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah adalah ketika dua sejoli itu saling mengulurkan tangan, saling berjabatan tangan, lalu dengan tatapan mata yang penuh dengan cinta itu mengungkapkan. Ketika salah satu pasangan terhadap pasangan yang lain, dia mengatakan, di hadapan Allah dan jemaatnya, aku mengaku dan menyatakan, menerima dan mengambilmu sebagai pasanganku. Sebagai pasangan yang baik, aku berjanji untuk memelihara hidup kudus denganmu. Kemudian juga dikatakan, dan akan tetap mengasihimu dalam keadaan sehat maupun sakit, dalam keadaan berkelimpahan maupun kekurangan, dan tetap merawatmu dengan setia sampai maut memisahkan. Betapa agungnya janji pernikahan itu. Dan barangkali ketika kita bersama-sama mengingat momentum itu, kita akan merasa gitu ya. Kita akan merasakan ada energi baik yang kembali datang di dalam hati kita, mengingat pasangan kita, mengingat suami atau istri, mengingat anak-anak yang telah Tuhan percayakan. Ya, jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan pernikahan, janji suci pernikahan ada mengingatkan kita betapa berharganya sebuah keluarga di hadapan Tuhan. Betapa berharganya sebuah keluarga di hadapan kita semua. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan untuk setiap kita adalah bagaimana janji yang agung itu bisa terrealisasi? Atau bagaimana tujuan pernikahan yang begitu luhur itu bisa kita raih, bisa kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita di tengah-tengah zaman atau di tengah-tengah era globalisasi, di mana tatanan nilai kehidupan itu mengalami pergeseran,
Di mana kemudian di dalam perjalanan kehidupan berumah tangga itu ibarat bahtera, ada saja gelombang, ada saja angin yang menerpa, yang mencoba untuk menggeser haluannya, yang mencoba untuk mengombang-ambingkan bahtera itu. Ada godaan dan ada tantangan. Mulai dari yang paling sederhana sampai yang paling berat. Apakah janji dan tujuan itu masih bisa diwujud nyatakan? Saya percaya dan saya sangat berharap bahwa kita semua akan mengatakan harus. Saya berharap bahwa kita semuanya akan tetap bersepakat dengan mengatakan kita pasti bisa. Sebagai keluarga yang takut akan Tuhan, sebagai keluarga yang diberkati oleh Tuhan, maka tujuan itu bukan hanya sekedar pemanis bibir. Maka janji itu bukan hanya sekedar pemanis ucapan-ucapan kita. Tetapi sungguh kita mau meraihnya, kita mau memperjuangkannya untuk bisa tercapai dengan baik. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita akan bertanya, kalau itu bisa diraih, lalu kuncinya apa? Kalau misalnya itu bisa kita pertahankan begitu, kata kuncinya apa? Dalam perumpamaan kita hari ini kita menemukan setidaknya ada dua hal. Ya. Tentu bersama-sama kita akan mengatakan tujuan yang luhur, janji yang suci itu akan bisa kita raih ketika sebagai keluarga kita mampu bertahan, kita mampu menjaga kesehatian di dalamnya. Nah, kata kuncinya adalah sehati. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat dan mari kita menggali lebih dalam lagi makna keluarga yang sehati di dalam Tuhan, pondasi yang kokoh itu. Yang pertama kita lihat di dalam perumpamaan kita, di situ diungkapkan bahwa membina sebuah kehidupan rumah tangga atau memasuki kehidupan berkeluarga itu bukan hanya sekedar berbicara tentang tradisi. Tradisi untuk mengadakan pesta bersama dengan kaum keluarga, tradisi untuk mengadakan pesta dengan mengundang orang-orang yang dihormati, orang-orang yang dipandang layak untuk menerima undangan itu. Tapi lebih daripada itu, memasuki kehidupan berumah tangga adalah sebuah rancangan yang sangat istimewa, yang sungguh-sungguh dipersiapkan dengan baik, bukan hanya oleh mempelainya, tetapi juga oleh kaum keluarganya. Nah, karena ini adalah sebuah sukacita yang besar, ini adalah sebuah pengharapan yang baik, maka dia pun mempersiapkan undangan-undangan yang baik. Nah, siapa yang diundang? Yang diundang biasanya adalah kaum keluarga. Kemudian yang diundang adalah sahabat-sahabat. Yang diundang adalah mereka yang di dalam pemandangan kita, pemandangan sang tuan rumah, sang tuan pesta itu, mereka adalah orang yang dihormati, mereka adalah orang yang disegani. Yang menarik adalah ketika kemudian undangan sudah disebarkan, apakah mereka datang? Ternyata tidak datang. Kemudian mereka dipanggil, apakah mereka datang? Tetap tidak datang. Dikirimlah kemudian hamba-hamba yang lain untuk mengingatkan undangan itu dengan mengatakan, mari datang ke pesta sang tuan, karena hidangan sudah dipersiapkan dengan baik. Dari mana hidangan itu didapatkan? Kambing domba, segala ternak sudah disembelih, sudah diolah, sudah dipersiapkan dengan baik. Pesta itu sungguh siap untuk dilaksanakan. Apakah kemudian para undangan terharu? Apa kemudian para undangan tersentuh hatinya dan mau datang? Ternyata tidak. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, apa yang dilakukan? Dikatakan ada yang pergi, ayatnya yang kelima dikatakan, tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladang, ada yang pergi mengurus usahanya. Mereka merasa bahwa ada sesuatu yang lain yang lebih penting daripada pesta itu. Ya pergi ke ladang, ya mengurus usahanya, mengurus pekerjaannya. Bahkan yang lebih sadis lagi adalah dikatakan, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya dan membunuhnya. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada orang yang dipandang begitu berharga.
Terus mereka kemudian mendapatkan undangan untuk masuk di dalam pesta itu. Tetapi justru yang terjadi adalah mereka tidak peduli dengan apa yang menjadi penghormatan. Mereka tidak peduli dengan apa yang telah diperlakukan oleh sang tuan. Ketidakpedulian adalah ancaman untuk keberlangsungan kehidupan. Kalau hal ini kita mau kaitkan dalam kehidupan berumah tangga, ada begitu banyak orang yang bahagia, ada begitu banyak orang yang dipandang layak untuk menikmati kebahagiaan itu. Tetapi sayangnya, ada orang-orang yang tidak mau peduli. Ada orang-orang yang tidak peduli bagaimana ia telah diperlakukan dengan baik. Ada orang-orang yang tidak mau bertanggung jawab dengan meresponinya sepenuh hati. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, bagian ini sebenarnya juga mengingatkan kepada setiap kita untuk kemudian kita belajar mau menaruh peduli terhadap yang lain. Kalau kita mau sehati, ya berangkatlah dari sebuah kesediaan untuk kita menaruh peduli. Kalau kita mau peduli, ya berangkatlah dari sebuah kesediaan untuk kita mau mendengar pihak lain. Mendengar undangannya, mendengar perhatiannya, lalu meresponinya dengan benar. Barangkali kita masih mudah menemukan ada keluarga-keluarga yang harus mengalami situasi yang berat, situasi yang tidak mudah. Karena ada pihak yang tidak mau peduli atas keberadaan, bahkan atas kebutuhan pihak yang lain. Orang tua yang terlalu egois dengan kepentingannya, tidak mau mendengar harapan dan kebutuhan anak-anak. Anak-anak yang terlalu egois, merasa bahwa ini adalah zamannya, merasa bahwa ini adalah eranya, lalu menganggap orang tua sebagai generasi kuno, sebagai generasi masa lalu yang lebih baik ditinggalkan daripada diajak untuk melangkah bersama-sama. Kesediaan untuk berdiam, mendengar adalah awal dari sebuah kepedulian yang menjadi dasar untuk tetap sehati. Terus kemudian yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dikatakan kemudian sang tuan memanggil atau menyuruh hambanya untuk memanggil semua orang yang ada di jalan. Orang yang pertama sudah dilupakan, pesta harus tetap berjalan, sukacita harus tetap bisa dinikmati bersama. Maka hamba-hamba disuruh untuk pergi, panggillah semua orang yang ada di jalanan itu. Entah itu orang baik, entah itu orang jahat, pokoknya undang mereka semuanya. Pesta dan sukacita harus segera dimulai. Maka kemudian banyak orang yang datang, penuhlah ruangan itu dengan banyak orang-orang yang hadir. Semuanya siap bersukacita, semuanya siap untuk berpesta. Tetapi ketika sang tuan masuk dalam ruangan pesta itu, justru sang tuan mendapati ada seorang yang datang tanpa mengenakan pakaian pesta. Ketika ditanya, engkau datang tetapi kenapa tidak mengenakan pakaian pesta? Dia hanya diam saja. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dan pada akhirnya sang tuan menyuruh, buang orang ini keluar. Kirim dia ke sebuah ruangan di mana hanya ada ratap dan kertak gigi. Hal ini mengingatkan kepada setiap kita. Orang yang pergi ke pesta adalah, kalau di dalam narasi ini sebenarnya kita bisa mengatakan dia adalah orang yang mendapatkan anugerah. Sebenarnya tidak masuk dalam perhitungan untuk diundang, tetapi oleh karena sesuatu dan lain hal, kemudian dia datang untuk menerima undangan itu. Ini adalah sebuah anugerah. Tetapi anugerah ini bukan sesuatu yang murah. Bukan kemudian bisa direspon asal-asalan, kemudian bisa direspon dengan sesuatu yang biasa-biasa saja. Dia pergi ke pesta tetap harus mengenakan pakaian pesta. Mungkin tidak mewah, mungkin tidak glamor, sederhana, tetapi nampak bahwa dia siap untuk menghormati sang pengundang, bahwa dia siap untuk memasuki pesta itu. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika membangun sebuah kehidupan berumah tangga, barangkali kita mengatakan sebenarnya saya tidak layak untuk dipersandingkan dengannya. Barangkali kita akan mengatakan sebenarnya saya tidak layak. Sebenarnya saya bukanlah siapa-siapa. Tetapi hanya karena anugerah Tuhanlah saya bisa dipersandingkan dengan dia. Saya bisa memasuki kehidupan rumah tangga. Dan ini adalah anugerah Tuhan. Maka kemudian
untuk bisa membangun keluarga itu dalam kesehatian. Perlu adanya kesediaan kita untuk memperlengkapi diri dengan baik. Perlu adanya keseriusan kita untuk membekali diri kita ini dengan baik. Misalnya saja, membekali diri dengan semangat untuk saling peduli, membekali diri dengan semangat untuk saling mengasihi, membekali diri dengan semangat untuk bertanggung jawab dengan sepenuhnya. Pada awalnya mungkin kita bukan siapa-siapa, tetapi ketika kita memiliki kesediaan untuk membekali diri, kesediaan untuk memperindah diri dengan karakter yang baik, dengan etika-etika yang baik, maka sesungguhnya kita akan siap untuk semakin sehati di tengah-tengah keluarga kita. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, zaman terus berjalan. Pandemi Corona pun demikian bukan hanya berdampak untuk kehidupan kesehatan, kehidupan di tengah-tengah keluarga pun tak sedikit yang mengalami guncangan. Bahkan beberapa pengadilan negeri agama begitu ya, itu mencatat adanya kenaikan yang sangat signifikan untuk keluarga-keluarga yang gagal dipertahankan. Nah, kenapa? Ya mungkin karena tidak sehati lagi. Saya tidak mau mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang salah, itu adalah sesuatu yang dibenci oleh Tuhan. Tetapi saya mencoba untuk mengajak bahwa ini adalah realitas yang terjadi di sekitar kita. Untuk saya kemudian mengatakan berkeluarga itu adalah sebuah perjuangan yang tidak mudah. Nggak cukup kita hanya membangun sebuah komitmen di awal, mengingat bahwa ini ada janji suci, ini ada tujuan yang agung dan luhur. Perlu perjuangan yang sungguh untuk kita wujud nyatakan dengan bersehati sepenuhnya. Tantangan tidak mungkin dihindari. Tantangan pasti akan datang. Pun demikian godaan tidak mungkin kita hindari. Godaan pasti juga akan datang apapun sarananya. Tetapi ingatlah, ketika kita tetap menjadi keluarga yang sehati, maka godaan dan tantangan itu akan bisa kita lewati. Bahkan kita akan naik kelas sedikit lebih tinggi, menjadi keluarga yang diperkenan oleh Tuhan. Keluarga yang sehati, yang berpijak dari sebuah semangat dan niat untuk saling peduli dan menghargai. Keluarga yang sehati adalah keluarga yang senantiasa di dalamnya ada pribadi-pribadi yang siap untuk membekali diri, siap untuk terus menaikkan potensi diri, sehingga semakin berkenan di hadapan Tuhan. Selamat memasuki bulan keluarga tahun 2020 ini. Kiranya Tuhan semakin berkenan atas keluarga kita. Tuhan memberkati. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, keluarga adalah anugerah yang telah terpercaya kepada kita. Begitu banyak bersama dengan keluarga kita datang kepada Tuhan. Mari kita ungkapkan janji setia kita untuk melayani sampai akhir hidup. Dengan bersehati Janji setia sampai akhir mengasihimu, Yesus. dalam satu kasih dengan bersehati berjanji setia sampai akhir mengasihimu, Yesus. Bersama padaku melayani Tuhan, bersatu semangatnya mengasihi Allah, tiada yang dapat menghenti kasih-Mu ya Tuhan.
Marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di hadapan Tuhan. Kita memohon berkat Tuhan melalui doa-doa syafaat yang akan kita panjatkan. Mari kita berdoa. Ya Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu dalam sebuah ungkapan syukur oleh karena Engkau telah berfirman bagi kami. Bila kiranya sabda itu boleh termeterai di dalam setiap pribadi-pribadi kami, boleh kami hayati dalam laku kehidupan kami, terlebih dalam kehidupan bersama-sama dengan keluarga yang telah Tuhan anugerahkan. Ajar kami ya Tuhan, supaya semakin hari kami semakin sehati. Terlebih ketika di dalam kehidupan ini ada begitu banyak godaan, bahkan tantangan-tantangan yang mencoba untuk menerpa mahligai kehidupan kami berumah tangga. Dengan kebenaran sabda Tuhan, kami semakin kokoh, kami semakin kuat, kami semakin mampu menjadi keluarga-keluarga yang diperkenan oleh Tuhan. Pada saat ini kami juga bersehati, mengingat rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh, baik mereka yang saat ini dirawat di rumah sakit, mereka yang saat ini berada di rumah kediaman masing-masing, bahkan mereka yang saat ini berada di dalam usia lanjut. Karena kelemahan tubuhnya, segala aktivitas menjadi terbatas. Tetapi di balik setiap kelemahan yang ada, kuasa Tuhan tetap menopang, menjaga segala harapan-harapan untuk bergantung bahkan berserah penuh kepada pertolongan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi. Tuhan topang mereka, berikan hikmat dan kesabaran. Dan biarlah senantiasa setiap perhatian, setiap pelayanan yang diberikan senantiasa mendapatkan tempat di hati Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk kegiatan-kegiatan gerejawi kami ya Tuhan. Betapa kami bersyukur untuk setiap rancangan-rancangan kegiatan yang ada, yang selama ini telah berjalan. Satu kerinduan kami ya Tuhan, akan tiba waktunya kami dapat sungguh-sungguh beribadah dengan mengarahkan hati kami sepenuhnya kepada Tuhan, baik dalam ibadah dan kegiatan secara online, terlebih kegiatan secara onsite yang akan tiba waktunya nanti. Berkati hamba-hambamu yang boleh ikut ambil bagian dalam pelayanan itu. Berikan hikmat supaya mereka tetap boleh bersehati melayani. Kami juga bersyukur untuk percakapan gerejawi yang telah diselesaikan oleh Penatua Firmanda Tripermana. Di dalam proses dan tahapan berikutnya Tuhan tetap menolong, sehingga akan tiba waktunya beliau boleh sungguh-sungguh ditahbiskan sebagai pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI sepanjang ini. Berkati Ibu Firmanda yang mendampingi, berkati seluruh jemaat supaya kami boleh bersama-sama mampu bersatu bersehati mewujud nyatakan panggilan kami sebagai umat Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapa, dalam upaya untuk terus berbenah, memperbaiki kehidupan dalam setiap dimensinya, dalam setiap sektor kehidupannya. Tuhan menolong para pemimpin-pemimpin kami, supaya mereka tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan. Mereka boleh memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang semakin maju, keluar dari situasi pandemi corona yang sangat berdampak untuk seluruh segmen kehidupan masyarakat.
Tuhan memberkati para pejuang kemanusiaan yang ada di depan dalam merawat dan mendampingi rekan-rekan yang terpapar virus corona. Tuhan juga memberkati keluarga mereka. Tuhan pun memberkati setiap elemen masyarakat untuk tetap berdisiplin dalam mengupayakan pencegahan penularannya. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami untuk saling menjaga dan saling menolong. Terlebih berkati generasi muda kami ya Tuhan, dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, bahkan dalam rancang bangun masa depannya. Engkau yang mengawal, Engkau yang memimpin. Dan biarlah seluruh doa-doa dan harapan kami ini kami perhalaskan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajar kami untuk bersehati, kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur, baik dengan memasukkan ke dalam amplop, transfer ke rekening GKI sepanjang atau dengan menggunakan metode QR. Beralaskan pada firman Tuhan, sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. 1 Tawarikh 29 ayat 14b. Kita akan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 393 bait yang pertama sampai kedua. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas begitu banyaknya berkat yang Kau berikan dalam hidup kami. Teristimewa sanak saudara
dan teman yang ada di sekeliling kami. Terimalah ya Tuhan ungkapan syukur kami melalui persembahan yang kami berikan hari ini. Kiranya Tuhan sucikan agar persembahan ini dapat berguna bagi pekerjaan tangan-Mu di gereja GKI sepanjang ini. Dan ajarlah kami untuk mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Amin. Di tengah situasi dunia yang sedang bergumul saat ini, marilah kita terus bersatu hati, bergandengan tangan dengan mengayuhkan langkah bersama untuk menjalankan amanat Yesus agar dunia menjadi damai dan tentram. PKJ 102 ayat 2 dan 3 yang akan kita nyanyikan bersama. Marilah kita bersatu bergandeng tangan, dipandu Kristus Gembala yang benar, menata kasih untuk benih persatuan saat dunia dalam pergumulan, menata kasih untuk benih persatuan saat dunia dalam pergumulan. Ayunkan langkah yang pasti berteguh iman, amanat Tuhan lakukanlah terus. Satu tujuan dan langkah demi harapan, dunia sejahtera yang damai dan tentram. Satu tujuan dan langkah demi harapan, dunia sejahtera yang damai dan tentram. Jemaat kekasih Tuhan, kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan kepada keluarga. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Bersama-sama dengan keluarga, senantiasa jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah nama Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kebaktian kita telah usai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.